Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini masih dikaruniai Allah kesehatan zahir batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Khamis yang lalu kita berbicara tentang tipisnya atau tanda-tanda tipisnya hati. Tipisnya hati antara lain yang kita bahas pada Khamis yang lalu, yaitu khusu'ul qalbi wa kasratul buka, tenangnya hati dan wa kasratul buka, dan banyak menangis min khosyatillah, karena takut kepada Allah.
Maka dari itu marilah kita lanjutkan dari keterangan kitab Nasaihid Dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalikah wasfun syarifun wa mas'an. Wa dzalikah utawi mengkono-mengkono khusul qalbi. Iku wasfun sifat syarifun kang mulya wa mas'an lan nggon ambah-ambahan. Hamidun kandan puji. Wasfallahu al-anbiya walladzina utul ilma. Hamidun kandan puji. Jadi sebagian dari tipisnya hati yaitu khusyul qalbi, hati yang tenang dan banyak menangis. Itu sifat yang mulia dan yang terpuji. Mengapa? Karena hati yang tenang itu menunjukkan hati yang bersih. Begitu juga orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Sehingga apa? Sehingga dua sifat ini merupakan sifat yang mulia, begitu juga yang terpuji. Mengapa demikian? Karena hati yang bersih itu harus kita lalui dengan berbagai macam ikhtiar, dengan berbagai macam usaha. Begitu juga ketika kita banyak menangis karena takut kepada Allah, itu pun harus melalui apa? Melalui ilmu yang kita pelajari. Buktinya apa? Buktinya menjadi hati yang tenang, khusyul qalbi ketika sholat juga membutuhkan satu perjuangan. Begitu juga tidak mudah orang yang menangis karena takut kepada Allah disebabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, itu pun tidak mudah. Itu pun tidak mudah. Tidak semua orang yang melakukan kekhilafan itu banyak menangis, tidak semua. Begitu juga ketika orang itu menjalankan sholat, tidak mudah orang yang sholat itu bisa mencapai khudur, bisa mencapai khusyuk. Ketika sholat mampu untuk menghadirkan Allah, itu pun butuh perjuangan. Ketika sholat gimana waktu? Masih? Ya. Takbir Allahu Akbar. Terus ingat enggak permasalahan-permasalahan di luar sholat? Masih ingat? Masih ingat persoalan-persoalan di luar sholat masuk di dalam sholat. Makanya menurut Imam Ghazali antara lain untuk supaya mampu menghadirkan ketika kita sholat itu yang pertama fahmun, paham.
Faham apa? Faham tentang bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Mulai dari takbir, doa iftitah, kemudian Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu pun artinya, maknanya, bacaan-bacaan kita paham. Sehingga ketika sholat, paham. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, tahu. Nah, ketika pada waktu sholat, ketika tidak paham, doa iftitah gak paham, Fatihah tidak paham, atau tidak mengerti artinya, maka persoalan di luar sholat masuk di dalam sholat. Antara lain menurut Imam Ghazali, pertama paham tentang bacaan-bacaan di dalam sholat. Ya, itu antara lain. Di samping paham, takzim. Apa takzim itu? Mengagungkan Allah. Ya, yang kita menghadap ini tidak sembarangan yang kita menghadap, yang memberikan segala-galanya kita, memberikan kehidupan, memberikan kenikmatan jasmani rohani, apapun itu dari Allah. Kita takzim, kita mengagungkan yang kita menghadap ini tidak sembarang, yang menciptakan diri kita, yang memberikan apapun yang kita butuhkan. Itu antara lain. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, kalau kita praktekkan, kalau kita implementasikan, maka di situ antara lain bisa hudur dan bisa khusyuk. Kalau Pak Ikhwan gimana ketika sholat? Bisa hudur atau masih problem di luar sholat masuk di dalam sholat gimana? Ya, yang selama ini dilakukan oleh Pak Ikhwan gimana? Yang pada waktu sholat maghrib, pada waktu sholat isya, hatinya bisa hudur atau ingat di luar sholat kadang-kadang masuk? Khusyuk. Ya. Itu adalah merupakan tanda bagi orang yang apa tadi? Orang yang riqqati husul qalbi wa kasratul buka. Ya, hatinya khusyuk, hatinya tenang. Begitu juga yang nomor 2, banyak menangis karena takut kepada Allah. Bisa menangis, Pak Irwan? Bisa ya? Ketika apa? Pada waktu menangis itu? Ya. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan tipisnya hati atau bersihnya hati, antara lain, itu tadi apa? Bisa menangis, kemudian mampu untuk khusyuk ketika dalam menjalankan sholat. Apa? Seperti apa tobat?
Jadi mengingat apa perbuatan-perbuatan yang lalu. Ya. Ya. Jadi mengingat perbuatan-perbuatan yang lalu sehingga bisa mengeluarkan air mata. Pernah Pak? Ya. Ya. Itu adalah orang yang apa? Husul qalbi wa kasratul bukai, sifat yang mulia dan yang dipuji. Kemudian wasofah wis sifati sapa Allah anbiya'ahu ing pira-pira nabi Allah. Walladzina lan wong akeh utul ilmah kang diparingi sapa alladzina al ilma ilmu min ibadihi saking kawalane Allah. Jadi orang yang ya toh, khusyuk, orang yang tenang hatinya karena takut kepada Allah. Begitu juga banyak menangis, itu sifat yang mulia dan terpuji. Sifat mulia dan terpuji itu seperti Allah mensifati para nabi. Begitu juga orang-orang yang punya ilmu, walladzina utul ilma. Orang-orang yang punya ilmu yang mampu untuk apa? Menangis, yang mampu untuk khusyuk, hudzur ketika dalam menjalankan ibadah sholat. Faqala ta'ala, idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjatan wa bukiya. Faqala ta'ala, wa yakhiruna al-adqan wa yabquna wa jazitum khusu'an wa qad ajja alis salat. Begitu juga Allah berfirman, idza tutlah 'alaihim, ketika Al-Qur'an dibaca. Ya, ketika Al-Quran dibaca kepada orang-orang yang hatinya tenang, ya toh. Ayatul Rahman kharru sujjatan wa bukiyah. Orang itu tunduk dan patuh kepada Allah. Dia sujud dan menangis kepada Allah atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Itu gambaran informasi di dalam Al-Quran bahwa ketika dibacakan Al-Quran seperti itu, orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran. Begitu juga di dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, hatinya gemetar. Ketika disebutkan asma-asma Allah, hatinya tergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Imannya bertambah, ya, itu tanda-tanda orang yang beriman. Mendengarkan Al-Quran, dia itu adalah imannya bertambah. Begitu juga, ya, ketika mendengarkan asma-asma Allah, hatinya tergetar, connect, ingat kepada Allah. Itu menunjukkan bersihnya hati.
Tetapi ketika kita mendengar mendengar asma-asma Allah, baik itu dari nama-nama Allah, asma, ataupun mendengar Al-Quran, biasa-biasa saja, tidak ada connect, itu menunjukkan apa? Menunjukkan hati yang ada di dalam diri manusia itu masih kotor. Nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri seseorang itu masih rendah. Itu tanda-tandanya orang yang imannya optimal. Begitu juga tanda-tanda hati seseorang itu bersih. Mendengar Al-Quran, imannya bertambah. Dibacakan idza dzukirullah, nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya tergetar. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan hatinya bersih. Kalau tidak seperti itu, menunjukkan hatinya masih belum bersih. Kalau sudah menunjukkan hatinya yang belum bersih, apa yang dilakukan? Tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi itu? Membersihkan hati. Ya, sebagaimana sering kita bahas, membersihkan hati itu dengan apa? Dawa'u qalbin khamsatun wa tilawatun bitadabburil makna walil badil qala wa qiyamul lail wa tadharu bisyahar wa mujalasutus sholihinal fudhala. Tilawatul Quran bitadabburil makna. Baca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi bitadabburil makna. Maknanya kita mengerti. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Itu kita renungkan. Ya, ketika kita membaca Bismillah, ada Allah. Siapa Allah? Al-Khaliq. Allah adalah Khaliq yang menciptakan. Kita adalah makhluk. Ketika kita membaca Bismillah, Allah. Siapa Allah? Yang memberikan kenikmatan apapun itu Allah. Betul? Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh hamba. Ketika di dunia, Ar-Rahim, Allah memberi kasih sayang khusus orang yang beriman, mampu membuktikan imannya di dunia dan kembali di akhirat. Nah, itu ketika kita membaca Bismillah, itu Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat Allah, sifatnya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu dalam rangka untuk membersihkan hati, dalam rangka untuk hatinya ini supaya bersih, membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tilawatul Quran bi tadabburil makna. Kita angen-angen, kita ingat, kita tadabburi maknanya. Ya. Kemudian yang nomor 2 apa? Qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Salat malam. Kemudian wa tadharru bisyahar, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir pada waktu syahur, akhir, sebelum terbitnya fajar. Wa mujalasatus sholihinal fudhala, duduk-duduk seperti ini, ya, mendatangi majelis-majelis taklim. Nah, itu dipraktekkan. Dawa qalbin khamsatun wa bitadabburil makna walil badil khala. Apa badil khala? Perut kosong, minimal poso Senin Kamis. Minimal. Nah, itu dalam rangka supaya ketika dibacakan nama Allah,
hatinya connect. Begitu juga ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zadadhum imanam wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu. Wa qala ta'ala wa yakhirru lidadkan yabkuna wa ziduhum khusu'a wa qad adda alaihi salatu wassalam fi sab'ati alladziina dhillumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh rajulan dzakarallahu khalian fa fadat ainahu. Di antara orang yang mendapatkan perlindungan ketika yaumul akhir, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Siapa itu? Rajulan dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang zikir kepada Allah di tempat yang sunyi dan mengeluarkan air mata. Ingat Allah, zikir kepada Allah sampai mengeluarkan air mata, itu yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan perlindungan ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Di tempat sepi, sepertiga malam bangun, zikir kepada Allah, hatinya zikir, ya, langsung mengeluarkan air mata. Mengapa? Karena lemahnya mampu mengevaluasi amal perbuatannya sampai bisa mengeluarkan air mata. Ini yang akan mendapatkan apa? Perlindungan dari Allah ketika tidak ada perlindungan selain dari Allah, antara lain seseorang yang zikir pada waktu di dunianya di tempat yang sepi dan bisa mengeluarkan air mata. Kita kan sudah belajar zikir lisan, zikir hati, zikir perbuatan, tafakkur, tadabbur, dan lainnya. Tetapi bisa mengeluarkan air mata, bisa menangis, jarang. Jarang. Makanya di sini diinformasikan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu melakukan seperti itu, Allah akan memberikan satu pengayoman atau perlindungan. Dengan zikir kepada Allah, mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena apa? Mampu mengevaluasi, mampu melakukan muhasabah terhadap amal dan perbuatan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, Pak Ikhwan, silakan. Apa? Tentunya. Di mana? Artinya yang disebutkan di sini tadi menangis karena ingat Allah. Pada waktu sepertiga malam atau di tempat yang sunyi, kita zikir kepada Allah sampai mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena ingat atas amal perbuatannya
begitu banyak kesalahan. Boleh ya kita ketemu dengan guru, ya toh, mengapa berterima kasih dengan ilmunya sampai mengeluarkan ilmu, nggak apa-apa, karena terima kasih itu. Begitu juga dengan orang tua, karena orang tua ini birrul walidain, susah payah untuk mendidiknya. Ketika orang tua sudah lemah, kita berjabat tangan dan menangis, berterima kasih, itu adalah sebagai bentuk birrul walidain. Berterima kasih kepada orang tua, juga berterima kasih kepada guru. Guru ini termasuk orang tua. Orang tua itu ada yang namanya orang tua hissi dan ada orang tua ma'nawi. Orang tua hissi adalah orang tua yang ibu bapak kita yang melahirkan kita. Orang tua maknawi, mertua, bapak ibu, termasuk guru, itu termasuk orang tua maknawi yang mengangkat derajatnya di dunia, diangkat derajatnya di akhirat, masuk surga. Itu adalah orang tua termasuk guru. Bagus. Akan tetapi yang dijelaskan di sini, ya toh, antara lain di tempat yang sepi, seseorang yang ingat kepada Allah bisa mengeluarkan air mata karena apa? Kekhilafan dan kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan. Tobat, sadar, dan tidak mengulang lagi. Atau mengingat betapa diri kita itu adalah banyak apa? Melakukan satu kezaliman. Dan Allah memberikan satu nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali tidak dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tetapi diri kita ini kok tidak mampu. Salat gak iso hudur, tidak istighosah, gak nikmat, gak ngaji ya gak nikmat, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa banyak kesalahan. Dengan ingat kepada Allah, dia mengeluarkan air mata. Karena apa? Perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu. Ya, jadi zikir kepada Allah tadi merupakan mendapatkan pengayoman ketika tidak ada pengayoman kecuali dari Allah di hari akhirat nanti. Tapi birrul walidain yang jenengan lakukan tadi termasuk birrul walidain, termasuk bagus menghormati orang tua sebagai orang tua hissi, juga menghormati guru sebagai orang tua nah, ada atau tanyakan, silakan. Ya. Tapi pernah Pak toh? Pernah? Iya. Iya. Hmm. Hmm. Ya. Oke. Itu adalah sebagai satu amal perbuatan yang baik ketika ingat kepada Allah, mengevaluasi terhadap amal perbuatannya, sambil zikir kepada Allah bisa mengeluarkan air mata. Ya Pak ya. Nah. Oke. Ada yang lain? Silakan. Monggo. Gak apa-apa. Monggo.
Ya, monggo, monggo. Doa itu kan dengan suara yang apa? Pelan dan yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Pelan. Apalagi doa setelah sholat. Ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Dengan suara yang pelan, kemudian yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Dengan bahasa yang difaham, bahasa Indonesia, ya, bahasa Jawa, terserah. Yang penting dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian sholawat, ya, Allahumma sholli ala terakhir diakhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan bahasa yang sampean paham, ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa terserah. Yang penting paham dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa yang kita mohonkan itu. Paham? Iya, bismillah, alhamdulillah, sholawat ditutup dengan subhana rabbika wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dengan bahasa yang dimengerti. Ya, karena minta itu kan apa yang diminta harus paham. Dan adanya sebuah keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan. Al-Qur'annya ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Dikabulkannya itu Allah yang menentukan. Waktunya, saatnya Allah yang menentukan. Yang penting kita husnudzon. Apa husnudzon itu? Berbaik sangka. Karena doa itu merupakan ibadah. Doa ini merupakan ibadah. Ya. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan, semuanya dikabulkan. Ya. Sehingga jangan ada satu perasaan ketika kita berdoa terus belum dikabulkan, akhirnya muncul sudzon. Nah, itu tidak boleh. Oh, saya minta ini kok tidak dikabul-kabulkan. Padahal apapun yang kita minta itu dikabulkan. Bisa juga Pak Ikhwan minta sesuatu tidak dikabulkan, tapi diselamatkan dari ancaman macam-macam. Ya, nah, itu semuanya doa dikabulkan. Ketika belum dikabulkan, tidak boleh suudzon, harus husnudzon. Harus berbaik sangka. Yang paling baik setelah sholat atau sepertiga malam, duduk di antara khutbah Jumat, azan dan iqamah. Ada waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang Allah mengabulkannya. Yang penting ada keyakinan bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Ada lagi teman? Monggo. Monggo. Betul apa? Apa-apa. Agak maju. Nyantai mawon biasa. Nopo sharing. Nggih, napa? Agak maju, agak dengaran.
Oke, kemis lagi ya. Kemis lagi mawon pun kelas. Kemis lagi, oke. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.